NPM 2309. Saya dengan nama Muhammad Yasir dengan NPM 2309100114. Saya dengan nama Anindya Ramadhani dengan NPM 23091073. Saya dari Pasaribu dengan NPM 23100032. Saya Ade Nasri dengan NPM 23091038. Tertarik menjadi prodi sistem informasi? Ayo dong bergabung di Universitas Labuan Batu. Sudah berakreditas Belo, ayo buruan. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka untuk tahun akademik 2024-2025. Jangan lewatkan kesempatan ini menjadi bagian dari kami. Untuk informasi lebih lanjut, klik link di bawah ini. Jangan lupa. Proses untuk loginnya. Yang pertama ada data pengguna. Di data pengguna itu ada let data user. Let data user itu merupakan variabel yang menyimpan data pengguna dalam bentuk array yang berisikan username, password, nama lengkap, dan email. Lalu yang kedua ada fungsi untuk login. Di fungsi untuk login itu ada rl.question. rl.question ini merupakan fungsi untuk meminta inputan dari user. Pertama-tama, user akan diminta untuk memasukkan username. Setelah itu, user akan diminta lagi untuk memasukkan password. Lalu ada let proses login sama dengan data user.find. Ini digunakan untuk mencari pengguna dengan username dan password yang cocok seperti yang ada di dalam data user. Jika pengguna ditemukan, maka console.log akan menampilkan pesan selamat datang dan juga data dari pengguna. Setelah proses login berhasil, maka menu utama akan dapat dijalankan. Jika pengguna tidak ditemukan, maka console.log akan menampilkan pesan username atau password salah. Silahkan coba lagi. Nah, jika seperti itu, maka menu utama tidak akan bisa dijalankan. Menu cap. Ya, ini bagian pertamanya adalah tentang variabel penampungnya yang berisi daftar menu item, daftar pesanan, riwayat transaksi yang kita bisa isi. Nah, bagian keduanya function binary search-nya yang merupakan implementasi algoritma pencarian biner untuk mencari indeks dari item menu berdasarkan ID-nya. Nah, untuk mengembalikan indeks item jika ditemukan atau kurang satu jika tidak menemukannya. Nah, ini bagian function menu itemnya adalah fungsi membuat objek item menu dengan parameter ID, nama item, dan harga item. Nah, bagian function tambah item menunya meminta input dari pengguna untuk menambahkan item baru ke daftar menu. Nah, menyimpan item baru ke dalam daftar item menu dan mencatat dalam riwayat transaksinya. Nah, bagian lihat daftar item menu menampilkan semua item yang ada dalam daftar item menu beserta detailnya. Nah, bagian kodenya function edit item menu, ya, function edit item menu. Nah, yang pertama itu meminta input ID item yang akan diedit. Nah, melakukan pencarian menggunakan binary search untuk menggunakan item berdasarkan ID. Jika ditemukan, mengizinkan pengguna untuk mengubah nama dan harga item, bahkan mengupdate item dan mencatat perubahan dalam riwayat transaksi. Nah, bagian function hapus item menu meminta input ID item yang akan dihapus.
melakukan pencarian menggunakan binary search untuk menggunakan item berdasarkan ID ya. Bagian function menu cap itu berisi kode yang menampilkan menu utama aplikasi cap dengan opsi untuk menambah, melihat, atau bisa mengedit atau menghapus item menu. Nah, kita bisa bahkan menggunakan log file untuk menjaga agar pengguna dapat melakukan operasi berkali-kali sampai memilih untuk kembali ke menu utama. Fungsi buat pesanan, mengembalikan objek pesanan baru berdasarkan ID, menu, dan jumlah pesanan. Fungsi buat pesanan baru akan menampilkan pengguna daftar menu untuk dipilih pengguna untuk membuat pesanan baru, lalu meminta jumlah pesanan, memvalidasi input, dan menyimpan pesanan yang sudah dibuat, juga meminta pengguna apa yang Anda ingin sebuah pesanan baru lagi. Daftar pesanan yang menampilkan daftar pesanan yang telah dibuat. Cetak struk yang menghitung total harga pesanan yang kita telah pesan. Menampilkan juga mencatat transaksi cetak struk ke dalam riwayat transaksi. Fungsi lihat riwayat transaksi menampilkan riwayat transaksi yang telah terjadi termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan item menu, serta pembuat pesanan dan pencetakan struk. Fungsi menu transaksi yang menampilkan menu interaktif untuk pengguna untuk membuat pesanan baru, lalu melihat daftar pesanan, mencetak struk, atau melihat riwayat transaksi. Pengguna akan memilih untuk kembali ke menu utama setelah selesai. Function untuk laporan penjualan harian, fungsinya variabel laporan penjual harian, cons tanggal hari ini atau cons variabel tanggal hari ini. Cons itu untuk mendeklarasikan variabel sama dengan new date, toSourceString atau toSourceString itu juga disebut dengan mengubah objek. Slice bisa juga kayak untuk array juga, menggunakan untuk array. Size buka kurung 0,10. Console log itu untuk menampilkan apa yang ada di tanda kutip. Contohnya console.log itu buka kurung kali tanda bagian laporan penjualan harian tanda kutip tutup kurung. Let dengan variabel total harga harian sama dengan 0. Lalu daftar pesanan for else itu bisa disebut dengan kayak kurang lebih besarnya. Contohnya pesanan kurang lebih besar if untuk digunakan nilai yang lebih besar. Lalu if buka kurung pesanan tanggal sama dengan tanggal hari ini tutup kurung, cons dengan variabel item menu sama dengan daftar item menu, find buka kurung item sama dengan kurang lebih besar item ID sama dengan pesanan ID. Cons dengan variabel total harga item sama dengan item menu, harga item dikali pesanan jumlah. Lalu ada total harga hariannya kurang lebih sama dengan total harga item. Console.log buka kurung item. Tanda dolar ini untuk memperfasilitasi string item menu itu jumlah dolar, pesanan jumlah, total dolar, total pesanan. Oke, selanjutnya console.log ini tanda kutip, tanda merah, and total penjumlahan harian, dolar, total harga harian. Selanjutnya
function untuk laporan penjualan bulanan, functionnya laporan penjualan di bulanan ini. Cons dengan variabel bulan hari ini sama dengan ya udah seperti yang di atas tadi. Oke, kita singkat aja langsung ke daftar pesanan for else. Pesanan kurang lebih besar sama dengan kurang lebih besar if pesanan tanggal slide 0,7 sama dengan bulan hari ini. Cons dengan variabel item menu sama dengan daftar item menu find item sama dengan kurang lebih besar item ID sama dengan pesanan ID. Cons total harga item sama dengan item menu harga item dikali pesanan jumlah. Lalu total harga bulanan kurang lebih total harga item, console.log item, dolar menu itu sama yang kayak di atas. Lalu console.log-nya yang paling bawah itu total penjualan bulanan, dolar harga bulanan. Setelah user berhasil melakukan proses login, maka proses selanjutnya adalah ke function menu utama. Di dalam function ini, kami menggunakan perulangan wheel. Program akan menampilkan menu utama, lalu yang pertama adalah menu cafe, yang kedua adalah menu transaksi, 3 menu laporan, dan 4 adalah keluar. Penggunaan cons atau penggunaan variabel dengan kunci cons pilihan yang berguna untuk memberikan pertanyaan kepada user. User ingin memilih nomor 1 sampai nomor 4. Lalu, setelah user memilih, pilihan tersebut akan dimasukkan ke percabangan Sweetcase. Jika user memilih 1, maka user akan masuk ke dalam menu cafe. Jika user memilih nomor 2, maka user akan masuk ke dalam menu transaksi. Jika user memilih nomor 3, akan masuk ke dalam function menu laporan, dan jika user memilih nomor 4, maka program akan berhenti dijalankan. Dan jika user memilih nomor selain nomor 1 sampai nomor 4, maka program akan mengeluarkan output pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Yang terakhir adalah pemanggilan function login. Ini diperlukan agar function tersebut berjalan. Setelah program dijalankan, maka program akan meminta masukkan username, yaitu adalah admin. Passwordnya 1234, enter. Di dalam menu utama terdapat 4 pilihan. Ada menu cafe, menu transaksi, dan menu laporan, dan yang terakhir adalah keluar. Saya akan memilih nomor 1, yaitu menu cafe. Lalu akan menambahkan item menu cafe dengan nomor 1 kembali. Masukkan nama itemnya, saya akan membuat bakso. Lalu di enter. Dengan harga item 15.000. Lalu enter. Saya ingin menambahkan item menu lagi. Berarti saya akan memilih nomor 1. Lalu masukkan nama item menu. Saya akan memasukkan jus mangga dengan harga 5.000. Lalu di enter. Saya akan memilih nomor 2 untuk melihat item menu cafe. Saya akan memilih nomor 3 untuk mengedit. Masukkan ID item menu untuk diedit. Saya akan memilih nomor 6. Enter.
saya akan membuatnya menjadi mie ayam bakso, lalu di enter, harganya menjadi 19.000, lalu di enter. Setelah diedit, saya ingin melihat kembali item menu kafenya, berarti saya akan memilih nomor 2. Nah, pada ID nomor 6, nama itemnya sudah berhasil diganti menjadi mie ayam bakso dengan harga 19.000. Selanjutnya saya akan menghapus item menu cafe, yaitu saya akan memilih nomor 4, lalu di enter. Masukkan ID item menu untuk dihapus. Saya akan memilih nomor 7. Enter. Item menu berhasil dihapus. Maka saya akan kembali ke menu utama, yaitu masukkan nomor 5. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam menu transaksi, yaitu nomor 2. Pada menu transaksi ini terdapat 5 pilihan. Yang pertama adalah membuat pesanan, yang kedua melihat daftar pesanan, yang ketiga mencetak struk, yang keempat melihat riwayat transaksi, dan yang nomor 5 atau yang terakhir akan kembali ke menu utama. Maka saya akan memilih nomor 1 untuk membuat pesanan. Di dalam membuat pesanan ini akan menampilkan daftar item menu. Selanjutnya, program akan bertanya, pilih menu berdasarkan ID menu. Saya akan memilih ID nomor 6. Masukkan jumlah pesanannya adalah 5. Setelah pesanan berhasil dibuat, program akan bertanya kembali, ingin membuat pesanan baru lagi. Saya akan memilih Y atau Yes. Saya akan memilih item nomor 2, ID nomor 2. Jumlah pesanannya adalah 5 juga, lalu di enter. Program akan bertanya kembali, ingin membuat pesanan baru lagi. Saya akan memilih N atau No. Pada menu transaksi ini, saya akan memilih nomor 2 untuk melihat daftar pesanan. Pesanan saya berhasil dibuat dengan yang pertama ID nomor 6 dengan jumlahnya adalah 5, lalu yang kedua adalah ID 2 dengan jumlahnya adalah 5, sebanyak 5. Lalu saya akan mencetak struk, yaitu berarti saya akan memilih nomor 3. Total harga yang perlu saya bayarkan sebesar 120.000. Saya akan memilih nomor 4 untuk melihat riwayat transaksi. Pada riwayat transaksi terdapat tambah item menu ID, tambah item menu juga nomor 6 yang tadi jus mangga, lalu ada edit, ada hapus item menu, pesanan baru sebanyak 2 kali, cetak struk sebanyak 2 kali. Lalu yang terakhir, saya akan memilih nomor 5 untuk kembali ke menu utama. Pada menu utama, saya akan memilih menu laporan, yaitu yang terakhir, yang nomor 3, yaitu menu laporan. Pada menu laporan ini, terdapat 3 pilihan, yaitu laporan penjualan harian, laporan penjualan bulanan, dan kembali ke menu utama. Saya akan pilih nomor 1, laporan penjualan harian. Saya akan memilih nomor 2, yaitu laporan penjualan bulanan. Setelah ini, kembali ke menu utama, itu nomor 3. Lalu saya akan menyelesaikan program dengan memilih nomor 4. Dan program telah selesai. Ini adalah hasil dari kami kelompok JavaScript
dengan hasil yang telah sesuai dengan kriteria yang diminta. Sekian dari kami, kelompok JavaScript. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih.